Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ummu Kulsum dengan NIM 2210 1293212. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi saya ketika harapan bangsa. Di sini saya mengambil tema pengenalan suku di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih suku itu terkait dengan pendidikan multikultural. Suku adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, budaya, bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks Indonesia, suku sering disebut juga suku bangsa, yaitu kelompok etnis yang hidup di wilayah tertentu dan memiliki identitas khas. Di sini juga saya akan menjelaskan dari hasil observasi saya ketika harapan bangsa mengenai tentang suku. Jadi, di TK Harapan Bangsa itu, anak-anaknya memiliki suku yang berbeda-beda. Contohnya ada yang dari Banjar, Jawa, dan lain-lainnya. Tetapi di TK Harapan Bangsa, cara guru mengenalkannya kepada anak-anak, contohnya seperti kayak pengenalan awal, ada anak nih misalnya, oh si ini dari suku ini, si ini dari suku ini, seperti itu. Baik, selanjutnya slide kedua ini ada ciri-ciri suku. Ciri-ciri suku itu ada bahasa daerah, adat istiadat, pakaian adat, kesenian, atau daerah asal. Observasi saya ketika harapan bangsa itu tentang suku. Jadi di TK Harapan Bangsa itu banyak sekali suku Banjar. Jadi anak-anaknya itu mungkin kesehariannya memakai bahasa Banjar. Tetapi karena kita ini di sekolah dimayoritaskan untuk berbahasa Indonesia karena kita pure orang Indonesia. Dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman lainnya, karena kan kita tidak tahu nih ada yang paham atau tidak dengan bahasa kita. Misalkan ada yang dari suku Jawa, terus temannya ini dari suku Banjar, dia karena sudah kesehariannya memakai bahasa Banjar di sini, jadi dia membawakannya pakai bahasa Banjar kepada temannya. Temannya ini tidak paham, jadi itu tidak memudahkan. Jadi kebanyakan kita harus memayoritaskan ke bahasa Indonesia untuk memudahkan kita berkomunikasi kepada lainnya, kepada teman lainnya. Contoh suku atau bahasa daerah yaitu ada suku Jawa, itu memakai bahasa Jawa. Suku Sunda pakai bahasa Sunda, suku Batak memakai bahasa Batak. Seperti tadi yang saya jelaskan, karena kebanyakan di sini memakai bahasa Banjar, jadi mungkin pakainya bahasa Banjar. Untuk adat istiadat, suku itu memiliki kebiasaan atau aturan dan tata cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya seperti upacara adat pernikahan, terus tradisi kelahiran atau kematian, cara menyapa atau memberi salam. Selanjutnya, pakaian adat. Setiap suku memiliki pakaian tradisional yang berbeda dan mencerminkan karakter budayanya. Contoh, kayak kalau orang Jawa memakai kebaya Jawa. Kalau orang Bugis, orang Mandar itu memakai baju bodo Bugis. Seperti itu. Kalau orang Banjar memakai baju adat Banjar. Selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian setiap daerah itu mempunyai keseniannya masing-masing. Terdiri dari ada tarian, musik, lagu, alat musik, dan pertunjukan khas suku tertentu. Contoh, misal tari Saman itu dari Aceh, angklung dari Sunda, tari piring dari Minang. Baik, selanjutnya yang slide ketiga ini ada mengenai keunikan suku.
Setiap suku di Indonesia memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dan istimewa. Keunikan ini berasal dari budaya, kebiasaan, dan cara hidup masing-masing suku. Yang pertama, ada bahasa daerah yang berbeda. Setiap suku memiliki bahasa atau dialek khas. Keunikannya mungkin dari nada bicara, kosakata, dan cara penyampaiannya berbeda-beda. Selanjutnya, pakaian adat yang khas. Pakaian adat mencerminkan budaya dan nilai suku tersebut. Contohnya, misalkan suku Minangkabau baju adat dengan bentuk tanduk. Suku Dayak pakaian manik-manik dan bulu burung. Nah, keunikannya itu dari motif, warna, dan bentuk berbeda sesuai tradisi. Selanjutnya ada rumah adat yang unik. Setiap suku memiliki bentuk rumah tradisional yang berbeda sesuai lingkungan dan budayanya. Contoh rumah gadang yaitu dari Minang, tongkonan dari Toraja. Nah, keunikannya itu mungkin dari bentuk atap, bahan bangunannya, dan hiasan rumah sangat khas. Selanjutnya kesenian tradisional. Setiap suku itu kan memiliki seni tari, musik, dan alat musik khas. Contohnya itu tadi yang saya jelaskan. Pertama, ada tari saman dari Aceh, angklung dari Sunda. Nah, keunikannya itu dari gerakan, irama, dan fungsi tarian yang berbeda-beda. Nah, untuk makanan khas, setiap suku memiliki makanan tradisional yang unik. Contoh itu rendang dari suku Minang, papeda dari suku Papua, gudeg yaitu dari suku Yogyakarta. Nah, keunikannya itu bisa dari bahan makanan, cara memasak, dan rasa yang berbeda sesuai daerahnya. Selanjutnya yaitu tradisi dan upacara adat. Setiap suku memiliki tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, contoh upacara ngaben itu dari suku Bali. Pernikahan adat Batak, tradisi rambut Solo dari Toraja. Nah, keunikannya itu dari ritual, pakaian, dan makna upacara berbeda antar suku. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional. Setiap suku memiliki alat musik khas. Contohnya kayak sasando itu dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara, surunai dari Minang. Baik, selanjutnya yaitu cara mengenalkan suku kepada anak usia dini. Yaitu mengenalkan suku kepada anak usia dini sangat penting karena membantu mereka memahami bahwa setiap orang itu berbeda tetapi tetap sama-sama berharga. Mengapa kita harus mengenalkan suku kepada anak PAUD? Nah, agar anak mengenal keberagaman, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari sikap membeda-bedakan, memperkuat rasa persatuan, menambah pengetahuan dan wawasan, mengembangkan sikap sosial positif, membantu anak bangga dengan budayanya. Mengenalkan suku kepada anak PAUD juga lewat pengalaman langsung, misalkan bermain, melihat, dan meniru. Nah, yang pertama misalkan menggunakan gambar dan media visual. Nah, mungkin itu dari TK Harapan Bangsa mengenalkan suku kepada anak-anak PAUD yaitu menggunakan gambar dan media visual. Contoh kegiatannya itu menunjukkan gambar pakaian adat berbagai suku, menyusun kartu bergambar rumah adat, menonton video pendek tentang tarian daerah. Yang kedua, melalui lagu dan musik daerah. Contoh kegiatannya itu menyanyikan lagu daerah seperti kayak ampar-ampar pisang, si patokan, dan lain-lainnya. Dan memainkan alat musik sederhana seperti angklung mini atau rebana. Yang ketiga, mengenalkan pakaian adat secara nyata. Contohnya hari khusus memakai pakaian adat dari rumah atau pinjaman ke sekolah, seperti kayak kalau ada hari nasional atau apa, kita selalu memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Atau bermain peran menggunakan replika pakaian adat. Terus selanjutnya cerita rakyat singkat dari berbagai suku. Contohnya membacakan dongeng, maling kundang itu dari Minang, Timun Mas dari Jawa, dan lain-lainnya.
terus menggunakan boneka tangan atau boneka kertas. Yang kelima, selanjutnya bermain sambil belajar. Contohnya puzzle berupa rumah adat, mencocokkan gambar makanan khas dengan daerahnya, mewarnai pakaian adat. Terus juga mengajarkan sikap menghargai perbedaan. Guru-guru di TK Harapan Bangsa mengajarkan sikap menghargai perbedaan antar suku, yaitu setiap suku itu unik. Kita boleh berbeda tapi tetap berteman. Temanmu punya budaya yang bagus, kamu juga, seperti itu. Menyediakan sudut budaya, yaitu mungkin di pojok kelas bisa dibuat mini display tentang berbagai suku. Isi sudut budaya seperti kayak gambar rumah adat, peta sederhana, boneka adat, alat musik mini, makanan khas dalam bentuk replika. Dan ada juga proyek mini untuk anak. Contohnya membuat kayak hiasan kepala Dayak, itu bisa dari kertas. Membuat mini pusaka kayak batik cap dengan spon. Membuat gelang manik, itu dari ala-ala Papua. Terus memberi pengalaman langsung, sensori, yaitu contoh kayak meraba kain adat, songket, ulos, batik, seperti itu. Mendengar suara musik gamelan atau angklung, mencicipi makanan tradisional, misalkan aman nggak untuk anak, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori tentang suku yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Yaitu ada teori pluralisme budaya. Hubungan dengan pendidikan multikultural mengakui bahwa setiap suku memiliki nilai adat, bahasa, dan tradisi yang setara. Pendidikan multikultural menggunakan teori ini untuk mengajarkan anak bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan perbedaan yang memisahkan. Contoh nih, mengajak anak mengenal pakaian adat berbagai suku tanpa menyatakan mana yang lebih baik. Yang kedua, teori konstruksionisme sosial. Nah, itu identitas suku dipahami sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Guru menggunakan teori ini untuk menunjukkan bahwa identitas budaya berkembang dan dapat dipelajari, bukan bawaan lahir yang kaku. Contoh penerapan, anak belajar bahwa budaya Indonesia bisa berubah. Misalnya, bahasa daerah yang bercampur dengan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu tadi seperti anak nih dari suku Banjar, dia berbahasa Banjar, tetapi temannya ini tidak paham dengan bahasanya. Jadi misalnya yaitu tadi bahasa daerah yang bercampur dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada teori humanisme, yaitu hubungannya dengan pendidikan multikultural, menekankan penghargaan pada setiap manusia tanpa memandang sukunya. Pendidikan multikultural menggunakan pendekatan humanis untuk membentuk empati, toleransi, dan sikap saling menghargai. Contoh, guru mengajak anak bercerita tentang budaya rumah masing-masing, lalu saling menghargai cerita teman. Yang keempat, ada teori primordialisme atau sebagai kontras. Hubungannya dengan pendidikan multikultural, teori ini menjelaskan bahwa ikatan suku sangat kuat karena diwariskan. Dalam pendidikan multikultural, teori ini dipakai agar guru memahami bahwa anak bisa memiliki keterikatan emosional yang kuat pada budaya rumah, sehingga perlu pendekatan sensitif. Contoh, menyadari bahwa anak mungkin bangga dengan budaya keluarganya. Guru membimbing agar bangga tanpa merendahkan suku lain. Yang kelima, teori multikulturalisme. Nah, teori ini inti dalam pembelajaran keberagaman, menjelaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang menghormati berbagai budaya dan memberi kesempatan setara bagi semua suku. Contoh, kalender kegiatan sekolah memuat tema budaya dari berbagai suku. Misalnya nih, hari pakaian adat, tarian daerah, atau cerita rakyat. Nah, yang keenam, ada teori integrasi sosial. Nah, menjelaskan bagaimana suku-suku yang berbeda bisa bersatu dalam satu kelompok, misalnya kelas sekolah.
mengajarkan bahwa identitas suku tetap bisa dipertahankan sambil hidup rukun. Contoh nih, siswa dari berbagai latar belakang belajar bersama dan tetap merayakan adat masing-masing. Yang ketujuh, ada teori etnorelativisme atau Milton Bennett menekankan bahwa semakin seseorang mengenal keberagaman, semakin ia menerima dan menghormati perbedaan. Pendidikan multikultural bertujuan membawa anak dari etnosentris menganggap budaya sendiri lebih baik, menuju etnorelativis menghargai sesama budaya. Contoh nih, guru membiasakan anak melihat keunikan setiap budaya, bukan membandingkannya. Yang terakhir yaitu ada teori interkulturalisme. Nah, hubungannya dengan pendidikan multikultural yaitu menekankan interaksi antar suku secara aktif, fokus pada komunikasi antar budaya untuk menciptakan keterbukaan. Contohnya penerapan yaitu kegiatan bermain kelompok campuran yang menggabungkan lagu daerah, cerita, atau permainan tradisional dari berbagai suku. Baik, itu tadi merupakan penjelasan hasil observasi saya ketika Harapan Bangsa mengenai tentang pengenalan suku di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.